Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan biografinya Raden Ayu Kartini. Kelahiran 21 April 1879 di Hindia Belanda. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau bangsawan Jawa. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang diangkat menjadi Bupati Jepara tak lama setelah Kartini lahir. Ibunya Mas Ajeng Ngasiroh bukan bangsawan tinggi, sehingga ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Woerjan, keturunan Raja Madura, agar bisa memenuhi syarat sebagai bupati menurut aturan kolonial. Kartini merupakan anak ke-5 dari 11 bersaudara dan anak perempuan tertua dari istri pertama. Garis keturunannya sangat kuat di kalangan bangsawan dan tokoh penting Jawa, termasuk kakeknya Pangeran Aryo Jonro Negoro Adi Ningrat IV yang menikah dengan putri Sultan Hamengkubuwono ke-4 dan menjabat sebagai Bupati Demak di usia yang muda. Leluhur ayahnya juga menempati posisi penting sejak zaman Majapahit. Masa pendidikan Raden Ayu Kartini. Raden Ajeng Kartini memulai pendidikan resminya di Sekolah Dasar Eropa atau Europe Learner School atau disingkat bisa ELS pada 1885. Padanya Kartini terkenal sebagai seorang murid yang pandai. Sepulang sekolah, Kartini belajar bahasa Jawa, membaca Al-Quran, menyulap dan menjahit. Berkat keahliannya memasak. Pada hari Minggu, Kartini menghabiskan waktunya dengan mengajari adik-adiknya cara memasak. Kartini kemudian menjalani masa pingitan di rumahnya yang sangat besar. Ia belajar cara menjadi seorang putri bangsawan, mulai dari cara jalan hingga cara berbicaranya. Masa pingitan ini dilaluinya selama 4 tahun penuh. Kartini pernah berjuang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di Belanda. Perjuangannya baru berhasil pada tahun 24 Juli 1903 setelah pemerintahan Belanda mengabulkan permintaan, namun karena Kartini sudah menikah, ia memberikan hak beasiswa tersebut untuk orang lain. Perjuangan dan jasa Raden
Ayu Kartini pada tahun 2 Mei 1898. Ayahanda Kartini membebaskan Kartini dan anak-anaknya dari tradisi pingitan. Segala keluhan masyarakat didengarkan dan dicatat dengan sesama untuk nantinya dicarikan solusi. Salah satu permasalahan yang sukses diselesaikan adalah kemiskinan para perajin ukir kampung belakang gunung. Kartini menghubungi orang-orang Belanda di Semarang dan Batavia. Ia mempromosikan kerajinan ukir dan para perajin tersebut. Alhasil barang-barang produksinya tersebut mampu terjual dengan harga tinggi. Hal yang sama juga terjadi untuk perajin emas dan tenun Jepara. Kartini juga tercatat pernah meminta izin pemerintah Hindia Belanda untuk membuka sekolah bagi anak-anak gadis. Sekolah ini dimulai pada Juni 1903 di pendopo Kabupaten. Kartini terjun secara langsung sebagai pengajar. Dalam seminggu kegiatan belajar mengajar diperlakukan selama 4 hari dengan total 4,5 jam setiap harinya. Murid-muridnya diajarkan tentang sopan santun, tata krama, membaca, memasak, hingga membuat kerajinan tangan. Karya Raden Ayu Kartini dirujuk dari situs resmi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabatnya, yaitu Stella Zeandelar di Belanda, kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku yang terbit pada tahun 1911 ini berisikan pemikiran dan gagasan-gagasan Kartini tentang kehidupan wanita. Di antaranya adalah topik pendidikan, perkawinan, kebebasan bicara, dan kesetaraan gender. Buku ini dibahas oleh banyak pihak karena isinya yang menarik. Contohnya adalah buku The Letter of R.A. Kartini, a Pioneer in the Emancipation of Indonesian Women, karya Agnes Laus. Simmers, buku Kartini tulisan Harsja wa Bakhtiar, dan buku Kartini Complete Work oleh Jones. Meninggal pada 17 September 1900
4 di Rembong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.